Hari ini, Jawa Timur menempati posisi pertama dengan kasus COVID-19 tertinggi se-Indonesia. Selisih 105 dari DKI Jakarta yang menempati posisi kedua. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Fatma Ayu dari Surabaya, Jawa Timur. Fatma, apa tanggapan Pemprov Jatim terkait posisi penambahan kasus di Jawa Timur tertinggi bahkan melampaui DKI Jakarta? Dan lalu apa langkah penanganan apa yang sedang dilakukan? Baik Eva dan juga pemirsa, memang hari ini per 26 Juni 2020 jumlah kasus COVID-19 di Jawa Timur ini tertinggi se-Indonesia. Bahkan sudah melampaui DKI Jakarta dengan selisih 105 kasus. Dan seperti di samping saya saat ini sudah ada grafis yang ditampilkan bahwa kasus positif 19 di Jawa Timur ini bertambah menjadi 10.901 kasus. Ini ada pertambahan per 26 Juni 2020 yakni sebanyak 356 kasus tambahan dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 193 pasien yang sembuh. Dan sementara itu DKI Jakarta saat ini menempati posisi kedua dengan jumlah kumulatif angka kasus sebanyak 10.796 kasus. Ini artinya selisih antara Jawa Timur dengan DKI Jakarta menjadi 105 kasus yang Jawa Timur saat ini sementara masih menempati posisi pertama dengan tingkat kasus COVID-19 tertinggi se-Indonesia. Sementara itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tadi sempat menyampaikan terkait dengan tanggapan untuk penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Saat ini pihak Pemprov masih berkoordinasi dengan dengan Forkopimda Jawa Timur termasuk Kapolda Jawa Timur dan juga Pangdam 5 Brawijaya untuk mematangkan secara strategi apa yang perlu dilakukan. Dan Khofifah pun meminta waktu untuk mematangkan cara dan langkah-langkah konkret agar nantinya benar-benar menerapkan 6 poin atau 6 instruksi dari Presiden pasca Kunker kemarin di Surabaya. Dan sementara itu pasca Kunker, Presiden tadi pagi hingga sore hari hadir pula untuk rapat koordinasi atau rakor begitu yang dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan juga Mendagri Tito Karnavian. Agenda rakor tersebut membahas terkait dengan penanganan COVID-19 di Jatim serta membahas Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang. Tadi rakor berlangsung tertutup dan walaupun demikian kami memperoleh informasi bahwa di dalam ruangan hadir pula kepala daerah terutama Surabaya Raya yakni Wali Kota Surabaya, PLT Bupati Sidoarjo dan Bupati Gresik beserta Gubernur Jawa Timur untuk berkomitmen bersama menekan kasus COVID-19 di Jawa Timur karena memang kasus positif di Jawa Timur ini lebih dari 70% disumbang oleh 3 daerah tersebut. Sekali lagi di Surabaya Raya yakni di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Dan berikut merupakan kutipan wawancara kami dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Boleh saya minta waktu dimatangkan dulu karena ini kan baru kemarin. Kemudian tadi malam saya sudah koordinasi dengan Pak Pangdam dan Pak Kapolda. Kita akan beritahu dari 6 item arahan Presiden. Tadi juga sudah saya paparkan di dalam slide. Kemudian saya juga sampaikan kepada Pak Panboga Putahan 2 dari beberapa plan of action itu kita bikin plan A, plan B, plan C. Nanti kita lihat breakdown programnya dan timelinenya. Itu teman-teman. Eva. Fatma, lalu bagaimana dengan kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan setelah kunjungan kerja dari Presiden Joko Widodo kemarin? Baik Eva dan juga pemirsa, memang Presiden Joko Widodo kemarin mengunjungi Surabaya, tepatnya untuk kunjungan kerja di Gedung Negara Geraha di Surabaya untuk sekaligus mendengarkan pemaparan langsung dari Gubernur Jawa Timur terkait dengan kondisi terkini dan beliau menyampaikan untuk menginstruksikan selama 2 pekan ke depan harus ditekan angka kasus COVID-19 yang ada di Jawa Timur, terutama di Surabaya Raya. Dan hari ini merupakan hari pertama setelah instruksi tersebut disampaikan, aktivitas di kota Surabaya yang merupakan kota dengan pusat epicentrum yang ada di Jawa Timur masih berjalan seperti biasa. Protokol kesehatan pun nampak masih kurang diterapkan oleh masyarakat. Hal tersebut terlihat di kota Surabaya pada pagi hari misalnya. Saat kami berkunjung ke salah satu pasar
masih ada penjual dan pembeli yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dengan benar maupun jaga jarak aman. Tidak terlihat pula Satpol PP yang menertibkan kerumunan untuk menerapkan social distancing. Selain itu, tim liputan juga belum menjumpai adanya razia ataupun peringatan oleh petugas kepolisian yang di mana masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan. Padahal di hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan waktu selama 2 minggu untuk menekan jumlah kasus COVID-19 di Jawa Timur, utamanya di Surabaya Raya dan terutama di kota Surabaya sebagai epicentrum dari COVID-19 yang ada di Jawa Timur. Walaupun demikian, yang dilakukan di hari pertama setelah instruksi tersebut, tadi kami juga sempat melihat bahwa pihak kepolisian hari ini melakukan peninjauan kampung tangguh di beberapa tempat di Surabaya untuk memberikan penilaian dan penjurian kepada RT RW dalam menerapkan kesiapsiagaan menghadapi COVID-19. Demikian, Eva. Baik, terima kasih Fatma Ayu untuk informasi Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur.